apa AI quotient? Saudara sudah punya gambaran sekarang ya. Kenapa digital itu penting untuk dikendalikan? Kenapa digital itu penting untuk dipakai oleh orang Kristen dan bagaimana orang Kristen bisa memakainya dengan bijaksana? Ya, oke. Saya akan jelaskan lebih dulu pengertian tentang AI quotient. Nah, AI quotient ini punya dasar yang sebenarnya sama dengan digital quotient ya, saudara. Karena bagaimanapun juga kita melihat bahwa digital quotient atau AI quotient itu punya prinsip-prinsip yang mirip, tetapi AI memang lebih lagi ya, karena itu kita akan belajar lebih jauh lagi. Oke, pengertiannya, apa itu AI quotient? AI quotient mengacu pada ukuran kesiapan dan kemahiran individu atau organisasi dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi AI. Ya, saudara, ini ketika seseorang atau bahkan organisasi, karena sekarang ada banyak perusahaan, ada banyak company, ada banyak gereja, ada banyak pelayanan juga memakai AI gitu ya. Ketika memakai AI ini, organisasi atau individu itu perlu dipersiapkan, perlu punya kemahiran atau kemampuan dalam hal memanfaatkan atau mengadopsi teknologi AI ini, gitu ya. Nah, apa yang dipakai sebagai ukuran kalau itu orang Kristen ya? Yang jelas Alkitab pasti ya. Tetapi kalau kita melihat AI quotient secara umum, maka AI ini mengukur kemampuan seseorang dalam memahami, mengimplementasikan, dan memanfaatkan AI secara efektif dan benar dalam berbagai konteks, gitu ya. Prinsip firman Tuhan sangat menolong Bapak Ibu karena ketika kita memahami, kita harus melihat apakah ini sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Apakah ketika memanfaatkannya itu tidak merugikan orang lain? Apakah itu bisa dipakai untuk pelayanan? Apakah itu efektif? Apakah itu benar? Nah, ini benar dalam konteks bukan hanya benar secara moralitas, tetapi juga secara Kristen. Bagaimana AI itu bisa dimanfaatkan secara efektif dan benar dalam berbagai konteks. Itu ya Bapak Ibu. Jadi AI ini berhubungan dengan kemampuan seseorang. Jadi masing-masing pasti beda ya, saya dan saudara dan orang lain, anak kecil, orang tua, orang dewasa, orang IT, programmer atau yang bukan, kemampuannya pasti berbeda-beda ya, sangat berbeda. Nah, saya di sini mewakili mereka yang tidak tahu tentang teknologi. Saya bukan orang programmer, saya bukan orang IT. Karena itu ketika saya menjelaskan, saya harap saya mewakili saudara-saudara yang awam dalam hal IT, sehingga saudara bisa, saya bisa membahasakan itu untuk saudara gitu ya, sehingga tidak akan memakai istilah teknik yang tinggi-tinggi yang tidak saudara mengerti. Karena kalau iya saya sendiri nggak ngerti gitu ya. Oke, saudara, mengapa orang Kristen harus memakai AI dan memakainya dengan cerdas? Saudara, ada banyak alasan ya. Pertama, AI is here. AI is here to stay. Jadi saudara, AI ini bukan lagi tren. AI ini sudah menjadi masa kini, bukan lagi masa depan. Tapi ini adalah masa kini. Dan AI tidak akan pernah ditarik dari kehidupan manusia lagi. Hampir bisa dibilang selamanya. Bahkan mungkin akan lebih berkembang, bukan mundur ya, tapi malah akan semakin berkembang. Jadi saudara, kenapa orang Kristen harus memakai AI? Karena AI sudah merambah ke semua aspek kehidupan manusia. Saudara mungkin bilang saya nggak tahu tadi ada banyak presentasi orang yang belum tahu AI. Padahal saudara udah pakai itu. Saudara udah pernah pakai Google Search? Saudara sering pakai Google kan? Nah, itu pakai AI. Saudara pernah berbelanja lewat Tokopedia, lewat Shopee, dan lain-lain? Itu semua pakai teknologi AI. Saudara pernah pakai Google Map untuk pergi ke tempat-tempat tertentu? Itu sudah pakai AI. Jadi sekalipun saudara nggak tahu, tapi saudara itu sebenarnya udah pakai, gitu ya, udah pakai. Dan itu akan terus berkembang, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau saudara sampai hari ini hanya memakai untuk selfie, untuk cari resep, untuk hal-hal yang simpel sekali, saudara sangat underestimate AI. Kemampuan AI itu jauh lebih tinggi. Kalau saudara hanya memakai untuk seperti itu, AI tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya sangat sarankan orang Kristen mulai belajar memakai AI, mulai tahu tentang AI. Dan kalau saudara sudah mulai belajar, harapannya saudara juga semakin pintar di dalam memakainya. Karena itu kami ingin memperlengkapi saudara dengan kecerdasan, supaya ketika memakainya saudara tidak perlu takut. Karena sampai saat ini saya kira banyak sekali orang Kristen yang masih takut. Takut tapi tidak takut pakai Google, tidak takut beli barang di Tokopedia. Semua itu juga pakai AI, Bapak Ibu. Ya. Oke, itu alasan pertama ya. AI sudah merambah di mana-mana.
AI akan terus dipakai, bahkan akan terus semakin maju. Kalau saudara tidak pakai, saudara akan ketinggalan. Saya umpamakan ya, kalau sekarang ada pesawat terbang, dan saudara merasa, aku takut naik pesawat terbang, saya nggak usah pakai pesawat terbang. Saya juga bisa kok pergi ke Jakarta, nggak usah pakai pesawat terbang. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa lah. Tetapi kalau saudara perlu cepat, saudara nggak bisa cepat pakai mobil atau pakai kereta, tidak bisa secepat pesawat. Sama dengan AI. Saya nggak mau pakai AI, saya sudah bisa kok pakai komputer, pakai pakai program saya sendiri gitu ya. Ya bisa sih, tidak ada yang melarang saudara untuk tidak pakai AI. Tetapi saudara akan bisa melakukan kemajuan yang eksponensial, yang lebih, mungkin tidak gitu ya. Sekarang sudah ada alat yang powerful yang tersedia, saudara bisa pakai. Kalau saudara punya kebutuhan yang lebih daripada kemampuan sekarang, kenapa saudara nggak mau pakai? Gitu ya. Oke, kedua, AI change everything. Saudara, sekarang dunia khususnya karena IT itu sudah menjadi apa penggerak dunia, saudara sudah tidak lagi melihat dunia seperti dulu. AI telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan belajar, termasuk mengubah cara kita melayani. Karena itu Bapak Ibu tidak ada keuntungan kalau saudara mempertahankan cara yang lama. Saudara akan ketinggalan dan saudara tidak akan bisa memakai alat-alat yang tersedia yang maksimal ini untuk kemajuan pelayanan saudara. Kalau dulu misalnya nih ya, dulu misalnya saya seorang penerjemah, dulu saya menerjemahkan satu artikel, wah butuh cukup waktu banyak, bahkan satu hari mungkin satu artikel baru selesai. Dengan kemajuan AI, apakah penerjemah akan kehilangan pekerjaan? Tidak, saudara tetap bisa melakukan itu bahkan lebih cepat. Kalau dulu saudara bisa menerjemahkan artikel, sekarang saudara berani menerjemahkan buku. Nah, apakah itu nggak dianggap sebagai kemajuan? Dulu bisanya cuma menerjemahkan AI karena sudah nggak punya waktu, karena saudara nggak punya alat yang cukup gitu ya. Tapi sekarang saudara bisa menerjemahkan seluruh buku. Wow, itu kan kemajuan ya. Nah, karena itu saudara, cara kita hidup pelan-pelan akan berubah dan sekarang pun sebenarnya sudah berubah dan banyak orang yang berubah dengan jauh lebih cepat daripada mereka yang tidak memakai AI atau yang memakai AI dengan cara yang salah. Ya, Bapak Ibu. Next, we have to deal with it. Karena AI itu sudah mengubah seluruh tatanan hidup kita, maka kita tidak bisa menolak. Saudara mau nggak mau harus pakai. Jadi orang Kristen harus belajar hidup dengan AI. Ya, sekarang cepat atau lambat, saudara akan terpengaruh dan akan dipengaruhi. Daripada saudara nanti dipengaruhi dan dikendalikan oleh AI, alangkah baiknya kalau saudara bisa mengendalikan AI dan tahu bagaimana saudara memakainya dengan cara yang benar, gitu ya. Jadi saudara saudara harus mampu menghadapi konsekuensi baik dan buruknya. Karena konsekuensi memakai AI itu tidak hanya baiknya, tetapi juga buruknya. Buruknya kadang justru sangat menakutkan, ya. Karena itu saudara harus memakainya dengan cerdas. Saudara harus punya kecerdasan untuk memakainya kalau saudara tidak mau terjerumus